Bang Sir, alhamdulillah. Kalau paket dari Binti bang. Mantap, siap-siap. Oke. Masuk dulu. Jadi bang, Ngobrol santai kita. lagi nak sibuk bang? Santai. Siap. Jadi sebelum masuk ke isi konten kita dulu bang, bisa perkenalkan diri dulu bang, misalkan nama bang, misalkan terus aslinya di mana gitu kan? Nama dikasih orang tua Yusuf Aliaser. Jadi kalau kawan-kawan, teman-teman, siapapun yang kenal itu biasa manggilnya Aser. Aser, iya iya. Asli Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Cuman tinggal udah di Padang, tepatnya itu di Jalan Gajah, belakang WNP, Jalan Gajah 6. Terakhir pendidikan abang apa sih? Terakhir, alhamdulillah dapat nyambung studi di ISI Jogja S2, ambil penciptaan seni, lukis di tahun 2014, tamatnya 2017. 2017. Ya. Berarti MSN sekarang ya pak? MSN campur jadi dua, jadi di S1-nya di WNP pendidikan, di S2 seni penciptaan, jadi SPD MSN jadinya. Berarti sekarang aktivitas ngajar berarti bang? Ngajar enggak, jadi sekarang mungkin kalau aktivitas ada dua. Yang pertama itu saya punya toko kecil-kecilan. Oh iya iya. Ini agak beda nih, karena beda dari itu ya. Beda dari basic latar belakang basic. Soalnya Ilham kenal abang yang kayak gini berarti Iya. tetap lah ilmu manggaleh tetap ilmu ya. manggaleh. Di mana trotoar tampak di situ kelihatan bantang. Itunya. Jadi kalau di usaha atau di toko-toko ini jualan alat perlengkapan olahraga sama musik. Di Simpang Tinju. Ada seni-seninya lah ya. Ada seni-seninya. Nah, di situ tuh tempat cari cuannya gitu cari kan. Cuan. Nah, tapi di sini di komunitas rumah ada sini bersama teman-teman, aktivitas yang hari-hari dijalankan. Nah, tadi abang bahas sedikit nih. Ya. Aktivitas di sini. Ya, nah, ya. Bisa jelaskan nggak bang? Apa sih kan ras gitu ya? Ras. Oke. Rumah ada seni itu kan. Apa sih kenapa namanya rumah ada seni gitu kan? Bisa aja rumah ada aja, bisa aja. Ya. Kenapa harus itu gitu? Ya, rumah ada seni itu filosofi sederhananya kita ngambilnya dari pemahaman sebuah rumah, di mana itu tempat kita berlindung dan bernaung. Jadi konsep yang ingin kita bangun di awal itu nggak pengen berat-berat, nggak pengen muluk-muluk. Jadi kita ingin bangun sebuah konsep yang sifatnya secara berteman itu seperti keluarga gitu. Jadi ini rumah tempat kita aktivitas, bernaung, berlindung, dan kemudian bagaimana aktivitas ini tidak hanya sekedar hubungan pertemanan, tapi kita ingin ngumpulnya itu seperti keluarga gitu kira-kira. Singkatnya sih seperti itu. Selayaknya rumah lah gitu. Selayaknya rumah. Gitu. Tempat kita ya tidur segala macam ya, nggak ada aturan atau apa. Itu aturan kita bikin bersama. Bikin bersama betul. sesuai kenyamanan kita. Terus ya ada seni kan, rumah ada seni. Oh ya, gitu ya, rumah ada seni. Iya.
Jadi rumahnya itu yang kemudian jadi sedikit pembeda ketika kita ingin menyematkan yang namanya komunitas seni lah. Jadi gitu kita bikin rumah ada seni. Jadi di sini kita aktivitasnya terkait dengan seni rupa, dan bahkan sampai sekarang alhamdulillah ada beberapa kadang bagian yang teman-teman bekerja sama dengan kita ingin garap katakan puisi, ada pernah dulu waktu tari dan karya-karya pertunjukan lainnya. Oh iya, berarti bisa dibilang semua seni ada di sini, bisa dibilang kayak gitu ya Bang? Iya, tergantung tematisnya. Iya betul. Terus tahun berapa sih rumah ada seni ini Abang bangun gitu? Kita menginisiasinya itu di tahun 2013, tepatnya di tanggal 15 Desember bersama, waktu itu kita mengawalinya dengan 8 orang. 8 orang kita waktu itu menginisiasi komunitas ini, yang sekretariat pertamanya itu di Tabing. Oh, Tabing ya. Tabing. Nah, jadi di sana sekretariat pertama kita. Di 2014 kita dapatnya. 8 orang founder berarti. 8 orang foundernya. Di 8 yang dulu yang kita mengawali, sekarang itu yang yang berada di Sumbar, maksudnya yang berada aksesnya terdekat dengan Padang itu nggak beberapa, cuma separuh. Tapi masih monitor ya Bang? Masih monitor, masih japri-japri WA kita gitu kan. Jadi gini, kemarin sih Bang pernah lihat Bang main-main ya ke Transmart kan? Oh oke. Ya tuh ada logo RAS gitu kan, pameran di sini. Itu kok bisa sampai di situ kan? Sebuah komunitas ya mungkin nggak terlalu itu, maksudnya orang awam lihat RAS apa gitu kan, belum tahu kan. Mungkin di situ ya show off-nya baru tahu ini RAS gitu kan. Itu gimana bisa nyampe ke Transmart itu Bang pamerannya? Pertama kita juga kaget. Wah, kok bisa ya tiba-tiba ada proyekan yang kayak gini nih tawarannya. Tapi menarik di awal itu. Biasa kan kalau pameran ya Taman Budaya kan di mall gitu kan. Di mall gitu kan, betul-betul. Nah, untuk pertama di Transmart itu ada salah satu teman namanya Bang Novel. Jadi Bang Novel ini kalau aktivitas sehari-hari sebagian dia ikut pengajian, kayak teman hijrah gitu kan, teman hijrah. Jadi ada Yayasan Ahsan ini juga salah satu tempat aktivitasnya Bang Novel. Kalau di waktu-waktu tertentu bantu teman-teman di sana. Nah, kebetulan teman-teman Ahsan Care for Ummah ini dia diajak bersama sama Transmart untuk menghimpun dana bantuan waktu itu dalam program itu untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah. Karena kan di akhir-akhir tahun itu masuknya fase-fase musim dingin di Palestina sama Suriah. Jadi mereka masuk lagi nih. Mereka butuh bantuan semacam penghangat, selimut dan jaket gitu kan. Nah, datanglah Bang Novel sama salah satu teman Ahsan, jadi beliaulah yang menghubungkan. Akhirnya kita sepakat, singkat cerita, kita diajak bikin pameran seni di sana untuk setiap pembelian karya ini akan ada donasi khusus untuk teman-teman saudara-saudara kita di sana. Nah itu tuh, jadi kita pameran full selama 2 minggu, dan kita nggak boleh undang siapa-siapa terkait dengan, bukan boleh undang, maksudnya kita nggak bisa ngundang jajaran pemerintah dan relasi-relasi yang barangkali pejabat-pejabat begitu, karena itu sedang musim kampanye. Jadi pertama Transmart ingin menghindari itu. Yang kedua juga ingin mengontrol keramaian gitu. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu kita menariknya kita juga bilang ke teman-teman, kita nggak bisa jamin berapa persen yang akan terjual,
Karena kita juga kalau dalam konteks karya-karya yang kayak gini biasanya ini pembelinya agak sulit mencarinya gitu, agak sulit mencarinya dan menemukan orang yang cocok dengan karya-karya seperti ini. Tapi ada juga, alhamdulillah ada 4 karya yang terjual. Jadi setiap pembelanjaan sekian nanti akan dipotong 50 untuk donasi, 50 untuk seniman. Kayak gitu. Oke. Total ada 4 karya ya, Bang? Itu seni rupa semua ya? Seni rupa semua. Oh, iya. Gini Bang, kan tadi udah bahas pameran di Transmart kan, karya-karya banyak tuh dari teman-teman. Misalnya gini nih, ada teman-teman di luar yang punya karya juga mau gabung di sini kan. Terus gimana sih cara gabung sama komunitas ini Bang? Misalnya kayak ada formulir kah atau ada syarat-syarat yang harus diisi misalnya gitu. Oke. Ya, kalau untuk gabung di Trust, kita inginnya mekanisme yang cair ya, dengan kebutuhan, dengan circle yang kita punya. Artinya teman-teman kalau biasanya ingin gabung, kita minta teman-teman ya nongkrong dulu, asik dulu. Artinya kita ingin teman-teman cocok secara emosional, cocok secara aktivitas di sini. Dan apa sih yang barangkali bisa mereka nanti ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan di komunitas. Berarti intinya kalau bahasa kita tuh sabaun aja. Sabaun dulu baru gitu. Jadi nggak ada syarat khusus harus gini, harus karyanya harus fantastik, enggak ya. Enggak. Berarti ngumpul aja dulu gitu ya, ngumpul aja ya, berkegiatan kita sama-sama gitu. Gitu. Di RAS misalnya, ada nggak jadwal misalnya dalam bulan ini kita harus berkarya sama-sama yuk, misalkan karya bareng misalkan, atau pameran bareng di dalam per 6 bulan atau per 3 bulan, atau program kerja lah dari itu gitu, dari RAS gitu. Kalau untuk program, kita biasanya setahun itu kita target ada 2 sampai 3 kali jadwal pameran. Nah, selebihnya itu mungkin program-program reguler atau program-program praktis yang bersifat kerjasama, atau kemudian ya kita untuk mitra dan segala macam. Nah, itu tuh dalam setahun kita targetin untuk event pameran. Tapi kalau untuk berkarya personal, mungkin sebagian teman-teman progresnya hampir tiap hari. Tiap hari teman-teman progres dengan masing-masing kecenderungan, dengan masing-masing kebiasaan. Kita karya mereka. Itu nggak harus ya, namanya ide ya Bang. Namanya ide, betul. Inspirasi ya. Nggak harus kita harus jam segini, hari ini enggak. Ada langsung karya gitu ya. Dan kita juga ada program mingguan. Mingguan. Skate Day namanya, setiap Kamis malam. Itu kita sketsa bareng, gaming sketsa. Tapi sebagian kadang-kadang teman-teman ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Diskusi lah gitu ya. Gitu. Itu biasanya tiap minggu ya Bang? Tiap minggu, Kamis malam. Apa sih kesan misalnya program yang tahun ini kesannya gini, misalnya yang terbaik lah buat RAS gitu? Iya. Pencapaian terbaik lah gitu. Kalau untuk pencapaian terbaik kita, ini ada dua persoalan juga di waktu momen itu. Jadi tepatnya di tahun 2017 di Januari kita off kontrakan kita di Perpuk Tabing. Dan itu karena kita waktu itu di sana, rumah itu dalam keadaan yang tidak prima lagi gitu. Artinya atap bocor. Yang di Tabing. Atap udah banyak bocor. Aset-aset kita itu nggak terpelihara dengan baik. Buku-buku kadang kita tinggal
teman-teman baca ditaruh di lantai, wah kalau udah hujan dadakan tuh basah semua gitu kan. Nah akhirnya kita putuskan 2017 bulan Januari itu kita angkat barang dari sana, tapi hijrah kita dari sekre yang di sana, kita pindahin dulu sementara waktu itu di tempatnya salah satu teman-teman ras yang punya kontrakan sendiri selama lebih kurang 1 tahun waktu itu. 1 tahun. Nah 1 tahun nih kita 2017 sampai berarti 2018. Itu kita diajak kerjasama sama komunitas juga. Ini kebetulan yang banyak di dalamnya seniman itu propa senior. Itu nama komunitasnya Tambo. Ya, jadi waktu itu mereka menyelenggarakan pameran di Taman Budaya dan kebetulan mereka ada tamu atau apple lovers lah, pecinta seni itu yang khusus datang dari Jakarta untuk melihat pameran mereka. Nah, jadi ada satu program dari mereka itu namanya Art Tour namanya, perjalanan seni untuk mengunjungi titik-titik kantong-kantong kesenian ini. Nah, salah satunya kita yang diajak. Ras itu. Jadi pengajian itu udah mereka lakukan di awal. Art Tour ini sudah di list nama-namanya dan kita dimasukin. Nah, kebetulan di momen itu kita bingung. Karena bingungnya kita itu disebabkan karena Tambo ini meminta ras untuk bisa garap pameran. Wow. Nah biasanya kan kita garapnya itu di sekre langsung di Nah kita nggak punya sekre. Gimana caranya? Nah kita kebetulan duit itu tinggal 2 juta rupiah. Hasil dari kolektif uang kita ya kolektif. Udah 2 juta nih gitu kan, mau garap apa duit 2 juta gitu kan. Sekretariat nggak ada, ruang pameran cuma Taman Budaya cuma dipakai gitu kan. Bingung nih kita, aduh. Malah ini dia memang pengen betul bisa berkunjung ke ras gitu kan. Ini permintaan ibu loh gitu kan. Jadi dia memang ingin pergi ke rumah hadas seni katanya. Jadi kalian teman-teman kalau bisa bikin pameran deh gitu kan. Akhirnya kita pergi ke beberapa tempat buat cari rumah nih yang bisa disewa selama 2 minggu kurang lebih, itu buat kita bikin pameran. Jadi kita mulai dari daerah Pulau Karang sampai ke Hunting berarti ya? Ya Hunting kita Mata Pulau Karang. Jadi kita tanyain bapak ibu, kita telepon, kita mau bikin pameran bla 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 segala macam, ditolak semua, ditolak. Karena mereka nggak mau rumahnya diapa-apain, kebayangnya gitu. Iya, betul. Kan karena ada beberapa alasan, tapi nggak kita sebut nih buat apa gitu kan. Nah, oke deh, hasil. Nah yang kedua ini nih, kelihatan nih rumah, aduh keren nih rumah, gede, bersih, beres gitu kan. Kita telepon lagi nih, dekat sama 1 juga tuh, gak jauh dari lokasi pertama sebelumnya. Nah, langsung, keren nih, boleh langsung. Kita senang kan begitu. Pas itu dia langsung nanya buat apa. Nah kita langsung terangin nih, ini buat kita bikin pameran karena kita ada tamu nih Pak dari Jakarta, jadi mereka ingin lihat nih karya-karya kita nggak punya art space lagi, nggak ruangan yang kita bisa bikin galeri gitu. 3 hari kita preparein dulu yang di barang-barang kita, 3 hari sebelum acara langsung kita masuk. Karena hitungnya kita akan 2 minggu. Nah kita pakai waktu di awal itu 3 hari untuk prepare, seminggu pameran, 3 hari lagi bongkar. Nah jadi kita mekanismenya gitu. Iya pas 2 minggu. Teman-teman tahu nih yang dari Tambo bahwasanya kita ngusahain sewa, duit kita udah ada pas-pasan gitu kan. Nah dia bawa tamu ada 3, 1 seniman muda dari Jakarta, 2 lagi nih dari Prancis. Ada 2. Tapi stay-nya di Singapura. Mereka ini dua-dua ini kolektor, memang pembeli nih kolektor seni nih. Nah kita nggak list nih dari semalam beberapa hari itu harga-harga karya. Tapi dia dia lihat karya dan kagetnya kita terjual waktu itu 3 karya. 3 karya waktu itu yang diminati dengan nominal
lebih kurang 30 juta. Wow. Akhirnya kita kaget nih, wah. Itu karya apa tuh? Sia-sia. Ya, karya-karya itu lukis. Lukis ya? Lukis 2, 1 keramik. Oh. Jadi sebelum closing nih Bang, apa sih pesan-pesan sih buat teman-teman penggiat seni sih, bahasa gitu ya, penggiat seni. Kalau Ilham sering bilang sih kuli visual. Iya, betul. Buat teman-teman yang pegiat seni, apa sih pesan-pesan dari Bang? Kan kita lagi pandemi lah gitu kan. Kadang gara-gara itu jadi alasan buat nggak berkarya lagi gitu kan. Pasti Bang, pesan-pesannya Bang buat memotivasi teman-teman lain gitu. Ya, ini sebenarnya sama ya, kita teman-teman yang lain juga mengalami fase yang sama, mengalami kondisi yang sama. Tapi ini seperti yang kita rasain ketika pandemi itu, kita pahami sebagai salah satu perangkat mungkin ya, perangkat kreativitas dengan rentang waktu dan zamannya. Akhirnya datanglah ke kita. Nah, seperti kita apain nih situasi dan peristiwa sekarang yang kita kelola nih sebagai sarana kreativitas juga gitu kan. Nah, dan itulah menurut kita bentuk dari kebertahanan yang sebenarnya harus kita rawat, kita kelola dan kita kembangkan gitu. Bahkan di sisi lain, pandemi ini kita lihat juga sebagai peluang. Gitu, betul. Nah, ketika katakanlah sebagian besar memilih pasif atau memilih bertahan dulu, tapi kalau kemudian kita bisa melihatnya sebagai peluang, kita melakukan semacam pergerakan gitu kan, nah itu bisa ada sesuatu tuh yang barangkali bisa lebih menguntungkan atau sesuatu yang tidak kita duga-duga. Jadi intinya terus bertahan dan kita lihat keterbatasan itu sebagai salah satu bentuk wahana wahana ya Bang? Ya. Wahana ya, itu kata kunci wahana. Ya, kita sukanya memakai kata-kata wahana itu ibarat ini arena bermain kita. Betul. Jadi funnya di kesenian, di kreativitas ya harus bersenang-senang gitu ya. Mungkin itu sederhana. Kapan-kapan bisa lah diajak kolaborasi. Siap. Siap Bang. Kita kabar-kabar. Oke. Ya, kasih banyak nih Bang waktunya Bang. Sorry mengganggu Bang. Sama Il. Kita pamit dulu Bang. Siap. Terima kasih sebelumnya Il. Sama-sama Bang. Sukses. Siap Bang. Pamit dulu ya Bang. Oke. Oh ini paketnya Bang. Oh iya. Belum. Terima kasih. Ya Bang, kasih banyak Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.